Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan hidayah-Nya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Wanda Prilianti. Saya di sini sebagai moderator dan di samping kiri saya. Ya, saya Muhammad Arsad Mustafa. Dan saya Gilang Febriani. Saya Andi Salama. Saya Syarah Madara Ramadhani. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai deret. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumusnya itu deret hitung, yaitu Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah suku, sedangkan A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Baik, contoh soalnya itu di sini ada 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Di sini yang tercantum yaitu 6 suku. Bagaimana caranya kita mengetahui suku ke-15? Jadi langsung saja di sini mencantumkan rumusnya. Kita ganti Sn itu menjadi S15 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan S15 sama dengan 4. A adalah indeks suku pertama, di mana itu 4, ditambah N itu suku ke-15 yang akan kita ketahui, maka 15 dikurang 1, pembedanya yaitu 5 dikali B, jadi B itu 5. Langsung saja 4 ditambah 14 dikali 5 itu hasilnya 74. Mungkin itu saja untuk contoh soal deret hitung. Selanjutnya kita masuk pada deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap suku di depannya. Rumusnya itu Sn sama dengan A dikali P dipangkat N kurang 1, di mana Sn adalah jumlah suku, sementara A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Contoh soalnya langsung saja. 4, 8, 16, 32, dan 64. Yang kita akan ketahui itu suku ke-6. Maka langsung saja Sn itu diganti dengan S6 atau suku ke-6 sama dengan A-nya itu 4 dikali penggandanya itu dari antara 4 ke 8 itu dikali berapa, dan disitu didapat 4 dikali 2 sama dengan 8, setelah itu 8 dikali 2 sama dengan 16, begitu pun sampai seterusnya. Jadi di sini penggandanya itu 2, maka P-nya itu 2, N-nya itu jumlah suku tadi yang harus kita ketahui, di mana itu 6 dikurang 1, maka hasilnya sama dengan 128. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan mengenai deret hitung dan deret ukur. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian C, penerapan ekonomi. 1. Bunga sederhana dan tunggal. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan. Bila mana kita menggunakan uang, nasabah membayar bunga kepada pihak bank yang meminjamkan uang. Misalkan P adalah pinjaman dan investasi, dan I adalah tingkat suku bunga tahunan. Maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI, dan jumlah dari P adalah P tambah PI. Sedangkan pada akhir tahun kedua nilai akumulasinya adalah P tambah P2I, dan seterusnya sampai akhir tahun. Nilai akumulasinya. Bagian 2 dan 3. 2. Diskonto tunggal. Nilai tunai dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat diinterpretasikan sebagai nilai diskonto. 3. Bunga majemuk.
Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Misalkan suatu investasi dan P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Sedangkan pendapatan bunga pada tahun kedua modal awal P sudah ditambahkan dengan tingkat suku bunga I, sehingga nilai uang pada akhir tahun pertama masuk ke tahun kedua menjadi P tambah PI sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Oke, bagian 4 yaitu potongan harga. Potongan harga atau diskon adalah pengurangan dari harga yang tertulis dalam faktur. Pada umumnya potongan selalu dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga bruto. Oke, saya akan melanjutkan di bagian 5, depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan ialah hilangnya nilai suatu aktivitas tetap, bangunan atau mesin selama dipakai. Dalam ini mengembalikan aktivitas pada akar. Umur ekonomi saya. Perusahaan akan menaruh sebagian dari keuntungannya tiap tahun sebagai beban penyusutan. Setiap saat jumlah perbedaan antara nilai teroleh dengan jumlah biaya penyusutan dinamakan dengan nilai buku. Contohnya, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 120 juta. Mobil tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Dalam nilai sisa atau umur residu pada akhir umur ekonomi yaitu 20 juta. Hitunglah penyusunan selama umur ekonomi. 2. Penyusunan rata-rata per tahun. 3. Nilai buku mobil pada akhir tahun ketiga. Nah, total penyusunan sama dengan harga per oleh dikurangi nilai sisa. Saya akan melanjutkan materi 6 dan 7. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang memiliki pola seperti dirhitung, maka prinsip-prinsip dirhitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Oke, yang ketujuh, model pertumbuhan penduduk. Penerapan ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal menaksir jumlah penduduk. Dalam teori Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret utur. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan PO RT kurang 1 dengan R sama dengan 1 tambah R, di mana PO ialah jumlah penduduk pada tahun pertama, sedangkan PT ialah jumlah penduduk tahun ketiga. R ialah presentasi pertumbuhan penduduk per tahun. T ialah indeks waktu tahun. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.